Selamat berjumpa kembali pada pemrograman berorientasi objek. Pada video keempat membahas teori mengenal struktur program. Pada materi kedua ini, kita akan mengenal struktur bahasa pemrograman Java. Adapun pokok bahasan kita adalah keyword pada Java, tipe data pada Java, jenis-jenis operator pada Java, fungsi input dan output pada Java, membuat program dalam tampilan teks, dan graphic user interface. Keyword pada Java. Keyword atau kata kunci merupakan istilah-istilah yang sudah dikenal dalam bahasa pemrograman. Tidak boleh digunakan untuk mendeklarasikan nama variabel dan lain. Adapun keyword pada Java seperti terlihat di layar, yaitu ada abstrak, ada boolean, break, byte, dan lainnya ya. Banyak sekali. Nah, ini keyword-keyword yang sudah dikenal di dalam bahasa pemrograman Java. Ini tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel, nama metode, dan lainnya. Struktur program di Java. Karena pembahasan kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, maka di Java strukturnya adalah kita membuat kelas, misalkan kelas, nama kelasnya apa, kemudian dibuka dengan kurung kurawal buka, kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Di antara blok tersebut, kita bisa mendeklarasikan atribut dan metode. Misalkan kelas segitiga, atributnya adalah alas dan tinggi, metodenya adalah luas. Bila sudah membuat kelas, maka kelas ini bisa diinstansasi menjadi objek. Kita instansasi kelasnya menjadi objek di main program. Maka di Java menggunakan sintaknya adalah nama kelas, kemudian nama objek sama dengan new nama kelas. Di antara blok main program tersebut, kita bisa membuat statement-statement yang digunakan di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Misalkan seperti contoh pada layar, yaitu setelah kita membuat objek, maka kita tanya alasnya berapa, tingginya berapa, maka kita bisa hitung dengan metode yang sudah kita buat di kelas. Struktur program di Python bila menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu kita pertama kali ciptakan kelas, nama kelasnya apa, misalkan segitiga, kemudian menciptakan konstruktor dengan atributnya, kemudian menciptakan metode. Apabila kelas sudah selesai dibuat, maka kita bisa menginstansasi kelas menjadi objek. Misalkan kita membuat blok main program. Blok main program kita bisa menggunakan def, main, kemudian ditutup dengan main. Di antara blok program tersebut, kita bisa menciptakan objek dari instansasi kelas menjadi objek. Kemudian, bila ada statement-statement yang lainnya, ditaruh di dalam blok main program tersebut. Misalkan, objek segitiga sama dengan nama kelasnya. Nama kelasnya adalah segitiga. Dalam konstruktor, bila tidak ada nilai default yang diberikan, maka diisi dengan none. Nah, kemudian baru diikuti dengan statement-statement yang lainnya. Misalkan membaca alas, kemudian membaca tinggi, kemudian memanggil metode hitung. Tipe data pada Java. Berikut tipe data yang dikenal di Java seperti boolean, karakter, byte, short, int, long, float, dan double. Jenis-jenis operator pada Java. Jenis-jenis operator pada Java seperti operator aritmetik,
operator tunggal, operator pembanding, operator logika, operator assignment, operator bitwise, presiden operator di Java. Operator aritmetik yang dikenal di Java seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian, dan menggabungkan string atau menyambung string. Operator tunggal di Java seperti operator plus digunakan untuk menjumlahkan, operator kurang digunakan untuk mengurang dua operan atau lebih, kemudian operator kenaikan atau increment 1 dengan plus-plus, kemudian operator penurunan yaitu decrement 1 yaitu min-min, kemudian operator lawan atau not ya. Operator pembanding di Java seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, bentuk pendek dari if dan else. Kemudian operator logika di Java seperti conditional and, conditional or, dan not. Kemudian operator assignment di Java seperti sama dengan, plus sama dengan, kurang sama dengan, kemudian kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan. Operator logika dalam bilangan biner atau sering disebut dengan operator bitwise seperti bitwise and, bitwise or, bitwise not, bitwise XOR, kemudian bitwise geser kanan, bitwise geser kiri. Presiden operator untuk urutan operator pada Java seperti postfix, unary, multiplikatif, additif, shift, relasional, persamaan. Logical and, logical or, conditional, assignment, dan koma. Fungsi input dan output pada Java. Fungsi output dapat kita lakukan dengan menggunakan perintah print, println, dan printf. Print digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dalam satu baris, tanpa berpindah baris baru. Sintaknya system.out.print, kemudian diikuti dengan string yang mau dimunculkan di layar. Bila ada argumen, diisi dengan argumennya. Println digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dan berpindah baris baru. Sintaknya system.out.println, diikuti dengan string bila ada argumen plus argumen. Printf digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dengan menggunakan format. Sintaknya system.out.printf, diikuti dengan komentar yang mau akan ditampilkan di layar, kemudian bila mau mengisi dengan variabel, silahkan panggil variabel. Jenis-jenis conversion specifier di Java seperti %d untuk bilangan bulat, %f bilangan berkoma atau floating point, %c untuk karakter, %s untuk string. Escape sequence yang dikenal di Java seperti \n, kemudian \t, \b, \r, \f, kemudian \2 kali, dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk pada saat kita membuat program printf dapat disertakan penggunaan escape sequence. Kemudian karakter metode yang dikenal di Java seperti isLetter, isDigit, dan lainnya. Kemudian karakter metode yang dikenal di Java seperti isLetter, isDigit, isWhitespace, isUpperCase, isLowerCase, toUpperCase,
to string. Fungsi input dasar. Scanner digunakan untuk menerima input dari user. Scanner disimpan di dalam library java.util.scanner. Bila akan menggunakannya, maka lakukan dengan mengimport, yaitu import java.util.scanner dan disertai dengan titik koma. Karena di Java, akhir dari suatu statement harus diakhiri dengan titik koma. Lakukan deklarasi scanner bila dalam program akan menerima input dari user dengan sintak scanner, nama scanner sama dengan new scanner, kemudian system.in. Misalkan scanner, nama objeknya adalah input sama dengan new scanner, system.in. Fungsi input dasar yang dikenal di Java seperti next digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data karakter, neckline digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data string, neckin digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data bilang bulat, neckfloat digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data berkoma atau floating point. Manipulasi string, ini perintah-perintah yang digunakan seperti to uppercase, to lowercase, substring, compare to, index of, dan contain. Kemudian ada concate, end with, start with, kemudian line, equal, equals, ignore case. Fungsi matematik seperti absolute, cell, floor, kemudian ada floor diff, min, dan max. Kemudian ada round, random, square, foo, sin, cos, tangen. Jenis-jenis library yang dikenal di Java seperti java.lang untuk library bahasa Java, kemudian java.util, kemudian java.io, kemudian java.text. Jenis-jenis library lainnya seperti java.mat, java.awt, java.swing, java.x, java.applet. Kemudian ada java.bin, java.lang.reflect, java.sql, java.rml, java.net. Exception. Jenis kesalahan dalam membuat program dibagi dalam 3 kategori, yaitu sintak error. Berarti program yang kita buat karena tidak sesuai dengan sintak dalam bahasa pemrograman, itu bisa menyebabkan error. Runtime error, berarti kesalahan pada saat dijalankan. Logic error, berarti kesalahan secara logika, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Exception dipicu oleh runtime error dan digunakan sebagai sarana melaporkan kondisi-kondisi kesalahan. Nah, jadi bahasa pemrograman ini akan melacak penyebab kesalahannya apa. Maka dia akan mengeluarkan pesan. Dari cara menangani exception ini, kita juga bisa gunakan untuk menangani error handling yang membuat program dalam tampilan teks dan grafik user interface. Java menyediakan 3 kelas untuk membaca nilai yang diinputkan, yaitu dengan menggunakan scanner, kemudian buffer reader, dan konsul. Penggunaan kelas tersebut digunakan untuk membaca input berbasis teks atau yang dikenal dengan konsul. Bila berbasis graphic user interface, maka dapat menggunakan kelas yang lain seperti JOptionPane dan input box. Sampai berjumpa pada video praktek dengan bahasa pemrograman Java dan Python pada video-video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.